Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat beliau Bapak Haji Nurul Aini SPK MPD, yang kami hormati Bapak Eko Nugroho Widodo SPK MPD, serta teman-teman guru orientasi PTKK untuk instansi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pertama dan utama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang qaulina takbir alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk mempresentasikan hasil orientasi yang dilakukan oleh PTKK. Salawat serta salam semoga tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita termasuk dalam umat beliau yang mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Baik, Bapak Ibu, langsung saja. Mungkin nanti saya akan mempresentasikan melalui PowerPoint. Yang namanya PowerPoint itu adalah kekuatan. Poin itu adalah poin-poin penting yang disampaikan. Karena saya kelahiran generasi milenial atau angkatan terakhir, jadi saya tidak terlalu mementingkan tidak perlu mementingkan PowerPoint-nya, tetapi mementingkan isinya. Perkenalkan, nama saya Muhammad bin Hasbi Caksono. Universitas saya di SMK di 2 kabupaten. Langsung saja. Jadi selama beberapa hari kemarin, mulai tanggal 2 Desember, kami melakukan Zoom meeting dalam rangka orientasi PTKK. Yang di sana dijelaskan tentang core value dan sebagainya, termasuk RHK. Nah, yang akan saya fokuskan pada presentasi kali ini adalah RHK. Tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui apa itu RHK. Secara etimologi, dalam ilmu bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu saya bagi 3: rencana, hasil kerja. Rencana itu apa? Rencana adalah sebuah daftar planning yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Misalkan Pak Wali Setempat mempunyai rencana menikah tahun 2025, itu bisa jadi terrealisasi, bisa jadi tidak. Itu rencana. Hasil adalah sesuatu implementasi dari rencana-rencana yang dilakukan. Kerja. Nah, kata kerja ini bisa multitafsir. Dalam KBBI disebutkan kerja itu adalah melakukan sesuatu usaha untuk menghasilkan sesuatu. Dan kerja ini bisa memiliki arti makna yang berbeda. Bisa kerja, bisa mengerjakan, termasuk bisa dikerjakan atau dikerjai. Nah, itu lebih. Selanjutnya, RHK sendiri adalah sebuah dokumen perencanaan yang berisi tujuan dan target yang diharapkan seseorang atau suatu unit kerja dalam periode waktu tertentu. Jadi kalau ketika kita sudah diintervensi oleh atasan, kita punya target tertentu yang harus dilaksanakan. Lanjut. Di dalam RHK itu ada beberapa unsur yang isinya meliputi: pertama, rencana kegiatan; yang kedua, indikator; yang ketiga, target; yang keempat, output; dan yang kelima adalah nilai-nilai dasar. Sepertinya ini sudah jelas semua ya.
rencana apa yang akan kita lakukan, indikator keberhasilannya, target yang harus kita dapatkan, serta output atau hasil yang telah dilakukan. Selanjutnya, fungsi NHK itu sendiri dalam dunia robot. Mohon maaf, ada kesalahan teknis. Sebagai alat perencanaan dan evaluasi yang memastikan bahwa pegawai menjalankan tugas sesuai dengan tujuan organisasi dan berkontribusi pada pencapaian visi misi. Jadi setelah kita melakukan rencana, maka sesuatu yang kita lakukan itu tidak melenceng dari jalur yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Lanjut. Ini RHK yang saya susun. Unit kerja saya di SMK Negeri 2 Kebumen sebagai guru bahasa Indonesia. Masa kontrak 2023 sampai 2028. Semoga diberi panjang umur dan bisa sampai kontrak selesai. Tujuan instansi unit kerja mandiri mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas iman dan takwa. Selanjutnya, dari rencana hasil kerja pimpinan itu meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui partisipasi kegiatan seminar, olahraga dan sebagainya. Yang kedua, meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui peserta berbagi praktik baik. Dan yang ketiga, melalui observasi kinerja yang berfokus pada presentasi visi misi satuan pendidikan. Nah, ini inti dari RHK-nya. Jadi dari rencana hasil pimpinan yang diintervensi, kami sebagai pegawai B3K atau ASN itu harus melaksanakan peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Di situ rencananya meningkatkan praktik manajemen kelas yang berfokus pada disiplin positif. Dan di sekolah kami, SMK Negeri 2 Kebumen, ini sudah melakukan hal tersebut melalui budaya 5M. Apa saja itu 5M? Yaitu resik, rawat, rapi, ringkas, dan rajin. Salah satu contoh untuk berbudaya disiplin positif antara lain di sekolah kami itu membangun yang namanya jalur hijau. Kalau anak berjalan itu harus melewati jalur yang ditentukan, tidak boleh melalui jalur yang selain jalur hijau. Tujuannya untuk apa? Seandainya mereka diterima di perusahaan-perusahaan besar, mereka juga akan sudah terbiasa dengan budaya industri yang sudah diterapkan di SMK Negeri 2 Kebumen. Langsung saja penerapan yang nilai berakhlaknya, saya menentukan fokus pada observasi. Saya membuat instrumen observasinya. Lalu saya melakukan diskusi dengan observer, dan ini kolaboratif dan harmonis. Jadi kita selalu berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Artinya kolaboratif itu kita harus bersinergi, saling dukung satu sama lain supaya menjadi sebuah keharmonisasi yang baik. Selanjutnya nomor 2. Untuk THK yang saya susun itu tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan. Kegiatan yang saya lakukan adalah saya menganalisis capaian pembelajaran. Dan di sini karakter yang kita gunakan adalah akuntabel dan kompeten. Contohnya, saya menganalisis capaian pembelajaran dari siswa. Kita harus bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi.
Salah satu contohnya, tidak semua siswa dalam sebuah kelas itu menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Saya pernah mendapatkan sebuah anekdot unik. Ada gambar seorang guru, dan di situ ada murid yang berbagai macam, ada monyet, ikan, burung, dan hewan-hewan yang lain. Lalu Pak Guru itu berkomentar, oke anak-anak, hari ini kita akan belajar berenang. Otomatis yang menjadi juara adalah ikan. Dalam analoginya di kelas, di sebuah kelas itu tidak semuanya mempunyai potensi atau minat terhadap mata pelajaran yang saya ambil. Contohnya bahasa Indonesia. Ada yang suka matematika, ada yang suka bahasa Jawa, ada yang suka olahraga dan sebagainya. Dan itu pun tidak bisa kita paksakan. Oleh karena itu, penerapan pembelajaran berdiferensiasi, apalagi di dalam SMK itu harus dilakukan. Dan yang ketiga adalah terkelolanya pelaksanaan pelajaran yang fokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan. Dan di sini yang saya lakukan adalah menyiapkan dokumen presensi kehadiran, jurnal mengajar, materi dan perangkat pembelajaran yang lain, serta melaksanakan kegiatan sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan yang berorientasi pada pelayanan. Nah, demikian RHK yang saya susun. Jadi rencana-rencana itu harus diimplementasikan dan harus melalui karakter-karakter berakhlak. Berakhlak itu yang artinya berorientasi pada layanan. A. Akuntabel. K. Kompeten. Ada lagi H. Hanya apa nih? Harmonis. L. Loyal. Loyal itu berarti kita harus mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi. A. Ada apa? Adaptif. Dan kita harus adaptif itu kita harus mudah beradaptasi di lingkungan. Misalkan pada suatu hari kelas listrik mati, lalu kita beradaptasi, kita belajar di luar ruangan. Tidak harus semata-mata pembelajaran harus di dalam ruangan. Dan yang terakhir adalah K. K-nya adalah kolaboratif. Baik. Di situ tuntutan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menuntut kita untuk ASN yang berkarakter berakhlak tadi, dan kita harus bisa melaksanakan tugas yang telah diamanahkan negara kepada kita sesuai dengan kompetensi kita sebagai ASN P3K dengan baik. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau menambahkan sesuatu? Cukup? Alhamdulillah. Kalau tidak ada, saya akhiri presentasi pada pagi hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kita dan menambah hasanah perbendaharaan kita dan meningkatkan kualitas kita sebagai ASN P3K. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.